Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang garis pengaruh. Jadi, simpelnya, garis pengaruh ini adalah kebalikan dari apa yang udah kita pelajari gitu. Maksudnya kebalikannya itu apa? Maksudnya kebalikannya itu seperti ini. Biasanya kan ada suatu struktur dan di struktur itu diketahui pembebanannya di mana aja gitu kan, ada beban di mana setelah itu kita cari besar reaksi perletakan, terus kita cari gaya dalamnya gitu kan, kita cari melalui potongan-potongan, kita tentukan intervalnya, setelah tentukan intervalnya ya kita hitung, terus kita gambar diagramnya ya kan. Nah, kalau garis pengaruh ini kebalikannya. Jadi contoh misalkan diminta gambarkan garis pengaruh momen misalkan, gaya dalam gitu kan, garis pengaruh momen. Nah, itu potongannya tentuin dulu di potongan mana gitu loh, letak potongannya tuh di mana. Nah, dari situ baru kita hitung. Pakai garis pengaruh gitu kan, kita hitung, nanti sudah dapat gambar garis pengaruhnya, baru nanti ternyata misalkan bebannya itu ada beban 20 kN di tengah bentang misalkan, ya udah tinggal dikalikan sama ordinat dari gambar garis pengaruh yang kita buat gitu loh. Nah, itu pengenalan dari garis pengaruh seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelas kita langsung masuk aja ya ke suatu contoh yang sederhana, yaitu balok di atas dua peletakan yang sederhana gitu ya. Sendirol seperti ini, di sini ada A, di sini ada B. Terus misalkan diminta itu gambarkan garis pengaruh di potongan 1. Potongan 1 ada di tengah bentang dan potongan 2. Nah, potongan 2 ini biasa dekat B gini, di sebelah kiri B. Nah, biasa dibilang sehelai rambut di sebelah kiri B seperti itu. Ini potongan 2 gitu. Nah, gimana caranya? Caranya adalah ya kita seolah menempatkan ada beban sebesar 1 satuan dan intervalnya ya kita bisa pilih. Misalkan kalau seperti ini dari kiri seperti itu ya. Ini X gitu. Nah, misalkan panjang bentangnya ini adalah 10 meter ya. 10 meter. Nah, ya kita carilah untuk VA dan VB ya. Kita cari dulu, kita harus cari ininya, persamaan si VA dan VB. Nah, gimana? Jadi seperti ini, kita ambil rentangnya itu 0, X, 10 ya kan. Nah, kita hitung reaksi peletakannya. Sigma MA sama dengan 0. Ada VB ditambah X dikali 1 sama dengan 0. Maka dapatlah di sini VB-nya sama dengan X per 10 ya. X per 10. Nah, VB X per 10 ini ya ini memang seperti ini gitu loh, VB-nya dalam persamaan. Biasa kan kita kalau hitung, oh dapat angkanya. Kalau ini enggak, ya memang seperti ini, dia dalam X gitu. Terus misalkan untuk yang VA seperti itu ya. VA kita ini pakai sigma MB, hitung sama dengan 0. Ada VA dan juga ada si 1 ini. Jaraknya ke B berapa? 10 dikurang X ya. 1 dikali 10 dikurang X sama dengan 0. Nah, VA sama dengan 10 min X per 10. Nah, seperti ini. Nah, misalkan walaupun perintah soalnya kan gambarkan garis pengaruh di potongan 1, garis pengaruh lintang momen di potongan 1 dan potongan 2. Nah, misalkan di video ini kita gambar ya untuk garis pengaruh si VA dan si VB seperti itu. Nah, kita gambar ya, untuk ngegambarnya kan ini persamaan linear, kita perlu 2 titik ya, kita masukkan X sama dengan 0, maka VB-nya sama dengan 0. Dan X-nya sama dengan 10, di sini kita dapat VB-nya sama dengan 1 ya.
Dan untuk yang di sini, X-nya sama dengan 0, dapat VA-nya sama dengan 1, dan X-nya sama dengan 10, VA-nya sama dengan 0. Nah, di sini misal kita gambar, ya, gambar ini aja, kita gambar sketsanya ya di video ini. Mungkin agak sedikit miring-miring. Ya, kita coba gambar sketsanya gitu. Nah, GP, misalkan yang ini itu garis pengaruh VA, yang ini garis pengaruh VB, ya. Nah, maka di sini VA-nya ya nilai 1 di mana? VA kan pada saat X0 dia 1. Ya udah di sini 1. Situ 0. Nah, seperti ini. Nah, sementara itu untuk si VB dia di sini 0, di sini 1. Nah, ya seperti ini. Nah, penerapan dari garis pengaruh ini ya sebenarnya dipakainya gimana? Ya misalkan contoh dari sini ada beban nih di tengah bentang misalkan. Dia sebesar misalkan bebannya itu 10 kN. Berapa sih reaksi VA dan reaksi VB? Oh ya, ini untuk VA dan VB ini kita misalkan tadi untuk yang ini ke atas ya, asumsinya. Nah, berapa sih nilai reaksi perletakan jika ada beban di sini 10 kN? Caranya gimana? Ya kita tinggal kali dengan ordinatnya. Kalau di tengah bentang kan dia 0,5 ya. 0,5 ordinatnya. Di sini juga sama. Ya. Perbandingan segitiga seperti itu ya. 0,5 ya udah tinggal dikalikan. Jadi nilai VA kalau ada gaya 10 kN bekerja ya tinggal dikali 0,5 dikali sama besar bebannya 10 kN. Dapatlah 5 kN. Arahnya ke atas. Gitu juga VB. Nilainya 0,5 dikali 10 kN sama dengan 5 kN. Besarnya ke atas. Nah, seperti itulah sebenarnya konsep dari garis pengaruh. Jadi, kalau kita udah punya ini, nah bebannya di mana aja, misalkan ditambahin beban di titik B, di titik A, segala macam ya dia tinggal dikalikan dengan ordinatnya gitu loh. Nah, misalkan dia ada beban di A gitu kan, sebesar 100 kN. Ditanya, besar reaksi di B berapa kalau ada beban di A 100 kN? Ya tinggal dikalikan aja. Misalkan dia ada di sini gitu kan, 100 kN. Nah, ini kan ordinatnya 0. Ya berarti VB-nya 0. Bisa dibuktikan dengan cara ya kita menghitung gitu kan, seperti yang waktu itu menghitung besar reaksi perletakan gitu, pasti VB-nya 0 seperti itu. Nah, ini untuk penerapan garis pengaruh gitu ya. Nah, berikutnya kita hitung ya sesuai yang diminta soal. Yang di sini diminta gambarkan garis pengaruh lintang momen di potongan 1 dan 2. Nah, kita ambil dari potongan 1 dulu ya. Kita ambil dari potongan 1. Nah, dari potongan 1 ini, nah ini biasanya tuh seperti ini. Jadi, kalau range interval untuk reaksi perletakan ini 0 sampai 10, terus potongannya di tengah-tengah. Nah, ini biasanya dibagi 2. Begitu juga nanti yang 2. Jadi, dibagi 2 untuk potongan ini ya. Contoh untuk potongan 1 ya dibagi 2 dari titik A ke titik 1, terus dari titik 1 ke titik B, seperti itu. Nah, kita dari yang 0 X seperti itu ya. Kemudian di sini 5. Nah, dari potongan ini ya kita bisa tentukan mau lihat kiri atau lihat kanan. Kalau misalkan P-nya itu ada di antara 0 sampai 5, di antara titik A sampai 1. Ya, untuk lebih gampang kita lihat yang kanan dong ya. Karena yang kanan dia cuma ada VB. Sementara yang kiri dia ada VA dan ada si P ini, ya kan. Kita ambil gaya yang lebih sedikit, ya itu ya lihat kanan gitu kan.
lihat kanan, intervalnya itu dari A sampai potongan 1 seperti itu ya. Nah, kita hitunglah untuk lintang. Ya, kita lihat lintangnya, lihat kanan ada si VB, dia berlawanan ya. Nilainya ya minus VB sama dengan minus X per 10. Nah, X-nya itu jika 0 ya, VB-nya lintangnya 0 ya. Jika X-nya 5, lintangnya ada minus 0,5. Seperti ini. Nah, kemudian jika kita cari berikutnya, kan L-nya sudah, M-nya. Momennya ada, VB ini membuat senyum ya. VB, nah dikali VB dikali ya jarak ke potongan 1 gitu loh. Karena ya seperti tadi yang dibilang, ini kita udah diminta dulu potongannya di potongan 1. Kalau di gaya dalam kan kita pakai jaraknya justru X yang kita cari gitu kan, yang kita coba-coba masukkan gitu kan. Tapi kalau ini enggak, ini ya kita udah tahu potongannya di potongan 1, maka jaraknya ya VB dikali 5. VB itu adalah X per 10 tadi ya, maka di sini X per 2. Jika X-nya 0 ya M-nya 0. Jika X-nya 5 di sini, M-nya sama dengan 2,5. Seperti itu. Nah, setelah itu ya untuk yang interval ini udah. Nah, berikutnya kita pakai interval yang 5 sampai 10 ya. 5x 10. Dari yang 1 sampai B seperti itu ya. Nah, terus ini juga sebaiknya kalau misalkan untuk ini, misalkan garis pengaruhnya yang reaksi perletakan ini dia dari sini nih, 0-nya, terus jarak ke belakangnya X sampai ujung. Nah, ya untuk memudahkan sebenarnya tetap samain aja. Jadi kalau dari 1 sampai B, kita ambilnya 5, dihitung 0-nya dari sini, jadi dari 5 sampai 10, jangan dihitung 0-nya dari sini. Yes, sebenarnya bisa aja, cuman nanti harus ada hitungan tambahan lagi gitu. Jadi lebih baik disamakan sama kita ngitung sih yang reaksi peletakan ini. Nah, ini kita lihat, ya lihat kiri ya kan. Karena kalau kita lihat kanan, di kanannya itu ada 1 dan ada si VB ya, makanya lihat kiri. Nah, di sini hitunglah lintang sama dengan VA. Sama dengan 10 min X per 10. Masukkan intervalnya. X-nya sama dengan 5, lintangnya 1. X-nya sama dengan 10, lintangnya 0. Ya, lintangnya 0. Nah, kemudian berikutnya kita masukkan lagi. M sama dengan VA dikali 5 ya. Sama dengan VA-nya itu 10 min X per 10 dikali 5. Seperti itu. Terus X-nya jika 5, momennya itu 2,5 ya. Dan jika X-nya itu 10, momennya itu sama dengan 0. Nah, untuk potongan 1 ini beres ya. Untuk potongan 1. Nah, kita hitung dulu yang potongan 2, nanti kita gambar belakangan ya. Kita hitung dulu di sini potongan 2. Potongan 2 kita hitung. Nah, potongan 2 ya tadi kita bagi. Kan tadi kita ngitung kalau untuk yang reaksi peletakan AB. Kita bagi jadi A ke 2, 2 ke B. Nah, karena di 2 ini selai rambut di sebelah kiri B, ya kita ambil jadi 0, X, sampai 10 ya. Dengan ininya tadi apa? Dari A sampai 2. Terus kita lihat, nah lihat mana? Ya kita lihat kanan ya. Karena kalau kita lihat kiri ada si 1 dan ada VA ya. Ya ini lihat kiri lihat kanan pasti akan sama ya jawabannya. Cuman kita cari yang
paling simpelnya. Nah, kita hitunglah dari L-nya. L-nya itu sama dengan minus VB. Ya. Minus VB sama dengan minus X per 10. Jika X-nya 0, lintangnya berapa? Lintangnya 0. Jika X-nya 10, lintangnya minus 1. Berikutnya momen. Momennya adalah VA dikali 10 ya. VA dikali momennya itu VB ya. Kan kita lihat kanan ya. Momennya itu adalah VB. Nah, VB dikali berapa? Ya dikali 0. Karena kan 2 ini ya sehelai rambut ya kan, di sebelah kiri B ya udah, kita dikali 0 aja. VB dikali 0 seperti itu ya kan. Sama dengan ya 0 momennya. Berikutnya, kita cari untuk yang potongan. Kita cari untuk potongan 2-nya itu yang di interval 10 terus sampai 10 juga. Dengan ininya lihat kiri seperti itu ya. Ya, dari 2 sampai B gitu kan. Lihat kiri, nah masukkanlah. Kalau lintangnya itu kita lihat kiri ada si X. Ada VA. Ada VA 10 min X per 10 ya. 10 min X per 10, X-nya sama dengan, ya kita masukkan X-nya sama dengan 10, ya lintangnya sama dengan 0. Ya udah. Kemudian berikutnya lagi, jika X untuk momennya seperti itu, momennya sama dengan VA dikali 10 ya. VA itu kan 10 min X per 10. Dikali berapa ya? Dikali 10 ya kan. Nah, ini X-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 10 intervalnya. Momennya ya sama dengan 0. Ya kan? Ya sudah, seperti ini. Nah, berikutnya ya kita gambar ya. Nah, misal berikutnya kita gambar gitu ya untuk GP L1, M1, L2, M2 gitu ya. Di sini misalkan kita gambar dulu. Di sini juga ada. Seperti itu. Kemudian ada satu, tiga, 4 seperti ini. Nah, yang atas ini kan kita gambar titik A, titik B. Ya, ini potongan 2. Potongan 1, yang di sini potongan 2. Ya, untuk yang potongan 1 kita bisa gambar di sini untuk garis bantunya itu. Nah, kita gambarlah dari lintang 1 gitu kan. Lintang yang 1 ini interval 0 sampai 5. Ininya adalah 0 pada saat X-nya 0. 5 dia minus 0,5, berarti dia seperti ini. Yang ini kita ganti warna hitam ya. Ganti warna hitam, dan yang ini kita pakai warna biru. Nah, 0 sampai minus 0,5 ya sudah seperti ini. Berikutnya itu 1 ke 0 ya, berarti seperti ini. Nah, inilah lintangnya seperti itu. Nah, terus untuk yang momennya, momen 1 itu 0 sampai 2,5. Terus berikutnya 2,5 sampai 0 ya, berarti dia seperti ini. Nah, ini juga sama seperti ini. Nah, ini kita
Tadi ini minus, plus, ini plus ya. Ini tadi 2,5 yang momen, kemudian yang lintang ini 1 dan 0,5 ya. Nah, ini GP L1, ini GP M1, seperti itu. Juga untuk yang L2 dan M2 ini, udah kita gambar. Untuk yang ini kan 0 sampai min 1 ya kan. Nah, terus di sehelai rambut ya kan, yang intervalnya dia 0. Ya sebenarnya dia apa ya? Ya sangat berhimpit gitu ya, karena dia selai rambut gitu kan, jadi ya seperti ini gitu loh. Terus untuk yang momennya dia 0 ya kan, 0 ya sudah, berarti GP momennya, GP momen di potongan 2 ya adalah gambarnya seperti ini gitu loh. Ini minus ya, ini GPL2, ini GP M2. Nah, seperti ini. Sudah selesai. Inilah garis pengaruh di lintang di potongan 1, garis pengaruh lintang momen di potongan 1 dan potongan 2. Seperti itu. Nah, ini juga sama seperti tadi ya. Kita ambil contoh misalkan untuk yang ini ada beban bekerja di sini, misalkan sebesar, misalkan di sini sebesar 5 kN. Ditanya berapa lintang potongan 1, momen potongan 1, lintang potongan 2, momen potongan 2. Ya 0 semua. Karena kenapa? Tinggal dikalikan aja sama ordinat di titik ini. Kan 0. Di sini 0, 0 juga, 0 semua. Nah, biasa juga ditanya kalau seperti ini gitu ya, untuk mencari lintang maksimum gitu loh di potongan 1. Ditanya tuh gini, bagaimana, di mana letak bebannya supaya maksimum ya. Ya tinggal ditaruh aja di ordinat yang paling tinggi. Contoh di momen 1 ini, ya tinggal ditaruh di ordinat yang di paling tinggi nih, 2,5. Sudah pasti momen maksimum potongan 2 yaitu ketika ada beban di sini, letak bebannya gitu ya. Letak bebannya di mana? Ya di sini, supaya momen potongan 1 maksimum gitu loh. Nah, biasa itu juga dibagi, bukan dibagi, itu biasa di antara ada yang positif dan negatif gitu ya. Kayak ini kan ada yang positif, ada yang negatif. Seperti itu. Nah, inilah prinsip dari garis pengaruh gitu loh. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Untuk contoh soal berikutnya gitu ya, kita masuk ke balok tak langsung. Ini ada sendi di sini A, titik A, dan ada roll di sini titik B. Di sini balok tak langsungnya seperti ini. Kita masuk ke contoh yang sederhana seperti itu ya. Nah, seperti ini, dengan ininya itu 4 meter, di sininya juga 4 meter. Nah, perintahnya gambarkan garis pengaruh lintang dan momen di potongan 1. Potongan satunya letaknya di sini. Nah, di tengah-tengah nih, di antara A dan titik bentang ini. Nah, gimana caranya? Ya, sama seperti tadi. Kita harus buat intervalnya seperti itu ya. Jadi P sama dengan 1 di X, dan di sini juga P sama dengan 1 di X. Nah, kita ambil yang 0 sampai 4 yang dari A dulu ya. Misalkan ini tengahnya titik C. 0x sampai 4 dari A. Terus ke C, seperti itu. Nah, kita cari dulu nih, ya kan, reaksi perletakannya. Ya, ini kan reaksi perletakan ini. Kan ini kalau seperti ini kita harus cari bertahap ya. Dari yang atasnya dulu ke kaki-kakinya ini, kemudian dari sini
ke bawah, baru kita cari yang A dan B-nya. Nah, seperti ini tadi sebenarnya juga bisa dipakai rumus cepatnya ini nih. Rumus cepatnya yaitu jika dia mulai ini dari yang balok tak langsungnya dulu, yang dari yang atasnya dulu. Jika dia mulai X-nya di sini, maka yang di sini pasti dia akan memberikan yaitu 4 min X per 4. Yang di sininya dia ada X per 4. Nah, cara cepatnya itu ya ini. 4 ini adalah L gitu ya, maksudnya L min X per L. Nah, yang di sini X per L gitu. Nah, karena di sini kan 4 nih. Ya, L-nya 4 ya, maka kita masukkan 4 min X per 4. Di sini X per 4. Nah, dari sini kita carilah reaksi di A dan reaksi di B. Gimana? Nah, di sini bisa pakai superposisi seperti itu ya. Superposisi itu kita menghitung reaksi perletakannya satu-satu. Jadi dengan ini dulu, kemudian dengan yang X per 4 ini. Misalkan dengan yang ini. Yang ini kan dia bekerja di titik A. Berarti dia yang langsung diterima. Dia langsung gitu loh, diterima oleh titik A. Sebesar apa? Ya 4 min X per 4. Seperti itu. Ini yang akibat 4 min X per 4 ya. Ini yang di titik B. Ini titik A ya. Ini titik B. Yang di titik B ya 0. Berikutnya yang akibat X per 4. B di tengah bentang. Nilai A dan B-nya ya, reaksi perletakannya kita dia akan membagi 2. Jadi di sini ada X per 4 dibagi 2, yaitu X per 8. Ya. Dan yang di sini ya. Yang di sini dia ada X per 8 seperti itu. Ya. Di sini dia ada X per 8. Nah, jika ditotal maka nilainya itu kan seperti ini ya. 1 min X per 4 ya. Yang atas ini bisa ditulis seperti itu. Kemudian ditambah X per 8. Nah, jika dihitung ya ini 1 minus X per 8 ya. Terus yang di sini jika ditotal ya dia X per 8. Arahnya ke atas. Ini arahnya juga ke atas. Nah, begitu juga dengan yang ini di interval keduanya. 0x sampai 4 ya. Dari titik B ke C seperti itu. Nah, kita hitunglah di sini seperti ini. Nah, ini mirip nih seperti yang ini gitu kan. Di sininya L min X per L yaitu 4 min X per 4. Dan di ininya ada X per 4. Ini diterima langsung oleh dia 4 min X per 4. Dan di sininya ada X per 8. Di sini juga ada X per 8 ya. Ditambah di X per 8. Ini juga ditambah. Sama kayak tadi jawabannya ini adalah 1 minus X per 8. Arahnya ke atas, arahnya ke atas. Seperti itu. Nah, setelah dapat seperti ini, ya kita cari untuk yang di potongan 1. Nah, kita misalkan di sini kita hitung untuk yang interval A sampai 1 seperti itu ya, 0x sampai 2, A sampai 1, terus lihat kiri seperti itu ya. Lihat kiri, maka lihat kiri itu lintangnya itu ada si ini 1 min X per 8 ya. Dan dikurang sini 1 min X per 4. 1 min X per 8 dikurang 1 min X per 4 seperti itu. Maka ininya sama dengan X per 8. Nah, jika X sama dengan 0, maka di sini lintangnya sama dengan 0 seperti itu ya. Dan jika X-nya sama dengan 2, maka di sini lintangnya sama dengan 1 per 4. Dan untuk berikutnya untuk momen seperti itu. Untuk momen ini ada 1 min X per 8
dikali 2 dikurang 1 min X per 4 dikali 4. Seperti itu ya. 1 minus X per 8 dikali 2 dikurang 1 minus X per 4 dikali 2. Nah, ini kan sebenarnya yang dalam kurung ini kan bisa dihitung sendiri ya gitu ya. 2-nya difaktorkan dan dapat X per 8 dikali 2. Seperti itu. X per 4. Di sini X-nya 0. Momennya sama dengan 0. Dan untuk X-nya sama dengan 2 ya. X-nya sama dengan 2. Momennya sama dengan dapatnya setengah. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang dari 2 intervalnya sampai 4 dari 1 ke C ya. Lihat kiri juga misalkan. Nah, di sini lihat kiri dari potongan 1, maka ya kita hitunglah ya untuk yang lintangnya di sini adalah sama ya, di kirinya juga ini hanya ini dan ini sama. Jadinya lintangnya itu X per 8. Jika X sama dengan 0, maka lintangnya sama dengan jika X sama dengan 2 ya, intervalnya 2, lintangnya itu sama dengan 1 per 4. Dan jika X-nya sama dengan 4, lintangnya 1 per 2. Nah, setelah itu kita lihat di berikutnya itu momen. Momen itu ada 1, sama ya seperti ini nilainya. X per 4 gak usah kita jabarkan karena sama aja. Kemudian di sini beda di intervalnya, X sama dengan 2. Dia momennya itu sama dengan setengah. Dan X sama dengan 4. Momennya itu 1. Seperti ini. Ya. Berikutnya kita lihat di yang ini. Interval C sama B. Ini belum ya. Interval C sampai B 0 X sampai dengan 4 seperti itu. Nah, di sini kita lihat mana. Kita akan jauh lebih gampang jika kita lihat kiri ya. Karena kalau kita lihat kanan, kan ada yang ini, ada 1, 2, 3. Nah, sementara itu kita bisa lihat kiri. Oh ya, ini sedikit ada kesalahan ya. Ini di sini maksudnya letaknya. Nah, maka kita lihat di sebelah kiri potongan 1 ya kan. Maka ada apa? Untuk lintangnya itu ada si VA. VA-nya berapa? Ya X per 8. X-nya sama dengan 0. L-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 4. L-nya 1 per 2. Begitu juga dengan yang momen. Momen kita lihat si VA-nya. X per 8 dikali 2. Ke titik potongannya. X-nya sama dengan 0, ya M-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 4, momennya sama dengan 1 per 2. X-nya sama dengan 4, 1 per 2 dikali 2 ya. Sama dengan 1 ya, ini kita bisa langsung tulis 1 aja untuk lebih memudahkan dalam menggambar. Kan dimasukkan 4 per 8 dikali 2 yaitu sama dengan 1. Nah, dari sini ya kita bisa gambarlah untuk yang udah kita cari ini gitu loh. Di sini kita gambar, misalkan kita gambar di sini ya. Kita gambar di sini. Terus ini ada 1 seperti ini, kita gambar misalkan. Nah,
Ya di atas ini kan misalkan kita tulis strukturnya seperti ini, kita gambar strukturnya. Terus ada ini X, di sini juga ada P sama dengan 1 dengan ininya X. Kita bisa gambar, ini kan potongan 1 ya. Kita bisa gambar garis bantunya. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya kita gambar deh. Untuk yang kita gambar misalkan yang lintang 1 dulu ya. Lintang 1. Di X0 dia 0, di X sama dengan 2 dia 1/4. Kita anggap dia begini gambar. Nah, di lintang di X sama dengan 4 dia setengah. Nah, dia makin naik kan berarti. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu yang ini 0 sampai setengah. 0 sampai setengah. Nah, inilah lintangnya. Dan untuk yang momen, di sini kita gambar langsung. X0, M-nya 0, X-nya 2, M-nya setengah. Seperti ini. Nah, X-nya 0, X-nya 2, M-nya setengah, X-nya 4, M-nya 1. Seperti ini. Terus dari sini ke sini 0 sampai 1. Nah, inilah garis pengaruh, momen, dan lintang di potongan 1. Seperti itu. Di sini kita tambahin ya. Keterangannya ini 1/4, ini setengah, ini positif, ini setengah, ini 1, ini positif. Nah, seperti ini garis pengaruh untuk yang momen lintang di potongan 1. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. Berikutnya kita masuk ke contoh soal Gerber ya. Misalkan ada soal seperti ini. Contoh soal Gerber. Kemudian di sini ada sendinya. Di sini ada roll. Ini titik A, ini titik B, ini titik C. Perintahnya itu diminta untuk menggambar garis pengaruh, momen, dan lintang di potongan 1 ini. Dengan ininya itu, ininya adalah 2 meter ya, 2 meter, 2 meter ya. Ini gambarnya tidak pakai skala yang benar ya, jadi kalau misalkan mau ini bisa pakai skala yang benar. Nah, kita pertama-tama ya kita buat dulu free body-nya seperti itu ya, untuk lebih memudahkan. Nah, seperti ini. Nah, terus S-nya ada di sini. Seperti itu. Ini ada VS. Ini juga ada VS. Nah, ini ada VA. Ini ada VB. Ini ada VC ya. Titik A, titik B, titik C. Nah, seperti itu. Nah, di sini ya kita tentukan P-nya tuh dia mau jalan dari mana. Misalkan dari sini ya. Terus X. Dan di sini. Nah, P sama dengan 1, di sini X. Nah, kita hitunglah ya kan. Nah, misalkan untuk yang ini dulu. 0X sampai 0X sampai 4 seperti itu ya. Yang ini, yang dari A sampai ke X ini. 0X sampai 4. A ke S. Lihat. Kalau ini kita nggak pakai lihat ya. Kita hitung aja. Ya, kita hitung di sini. Tadi salah tulis 0x sampai 4, A sampai S. Nah, kita hitung lah. Nah, di sini lihat. Jika ada beban di sini. Ini kan balok yang dipikul ya. Ini balok yang memikul, ini balok yang dipikul. Nah, balok yang dipikul kan nggak ada
beban artinya. Ya berarti VS dan VC ya otomatis dia 0. Maka di sini VS-nya 0, VC-nya 0 ya. Nah, kita bisa cari VA dan VB-nya berapa. Ya sama seperti tadi yang rumus cepat ya. VA-nya itu bisa langsung kita masukkan dengan L min X per L, dengan L-nya itu adalah jarak di antara dua titik A dan B, seperti itu, jarak di antara dua perletakannya ya. Maka di sini L-nya itu kan 2, berarti VA-nya ini adalah 2 min X per 2. Dan untuk yang VB, VB-nya adalah X per 2 ya. X per L ya, X per 2. Nah, berikutnya untuk jika dia P-nya itu berjalan dari 0, X sampai 2, di interval ini C sampai S misalkan. Sudah, kita hitung, dapat di sini VC-nya ya. VC-nya yang L min X per L, berarti 2 min X per 2. Dan berikutnya dapat juga si VS-nya ya. VS-nya sama dengan berapa? X per L, X per 2. Nah, dengan VS ada, VS ini, maka kita bisa cari VA dan VB-nya ya. Nah, di sini kita cari VA VB, bisa kita tulis dengan sigma momen ya. Sigma momen MB sama dengan 0 misalkan. Di sini ada VA dikali 2 ditambah VS dikali 2. Maka di sini VA-nya sama dengan minus X per 2. Dan untuk yang satu lagi, misalkan kita tulis di sini sigma MA sama dengan 0. Maka di sini dapat ada minus VB dikali 2 tambah VS dikali 4 sama dengan 0. Dapatlah di sini VB-nya ya. VB-nya sama dengan 2 VS. VS-nya kan tadi X per 2 ya. Maka di sini ya 2 VS, 2 dikali X per 2 ya X ya. Nah, kalau sudah dapat seperti ini ya udah. Yang ditanya adalah potongan 1. Nah, maka untuk yang menghitung potongan 1 ini ya, potongan 1 kan letaknya di sini. Di interval A sampai S yang kita hitung ini, di A sampai S ini dibagi 2. Dibagi 2-nya dari A ke 1 sampai 1 ke S. Nah, kita misalkan hitung yang A sampai 1 ya. Kita hitung yang A sampai 1. Di sini kita hitung A sampai 1-nya itu 0x1 seperti ini. A sampai 1. Kemudian di sini kita lihat kanan ya, untuk yang gayanya lebih simpel. Di sini kita lintangnya dapat minus X per 2 ya, lihat kanan ada si VB, VB-nya berapa? X per 2. Nah, minus karena ini ya, dia berlawanan jarum jam lintang. X-nya sama dengan 0, L-nya 0. X-nya sama dengan 1, L-nya minus 1 per 2 ya. Berikutnya untuk momen. Momen ini ada VB dikali 1 ya. VB-nya itu kan tadi X per 2. Ya udah seperti ini. X-nya sama dengan 0, momennya 0. X-nya sama dengan 1, momennya sama dengan plus setengah ya. Nah, berikutnya kita hitung lagi interval yang 1 sampai 4. 1 sampai S. Lihat, nah lihat mana? Lihat kiri untuk lebih gampang, karena kan si yang P sama dengan satunya ini udah pindah nih di kanannya si potongan 1 seperti ini misalkan, ini potongan 1 kan. Nah, lintangnya berapa? Ya kita hitung, lihat kiri. Ada si VA. VA itu berapa? 2 min X per 2. Masukkanlah interval-intervalnya. X-nya sama dengan 1. Maka di sini VA-nya, L-nya ya. L-nya sama dengan 1. Ya. X-nya sama dengan 1, L-nya sama dengan 1 per 2 ya. Jadi 2 minus 1 dikurang dibagi 2. 1 per 2 dan X-nya sama dengan 4. Lintangnya berapa? Lintangnya ya minus 1.
Terus untuk yang momennya itu kita lihat kiri, VA dikali 1 ya kan. VA-nya itu 2 min X per 2 dikali 1 ya tetap 2 min X per 2 ya kan. X-nya sama dengan 1, masukkan momennya setengah. X-nya sama dengan 4, momennya minus 1 ya kan. Berikutnya kita cari lagi untuk yang di ini interval CS ya. Interval CS kita hitung 0 2 di CS ya. Kita lihat mana ya, lihat kiri ya. Karena kalau kita lihat kanan nih, kita lihat kanan itu ada VB dan ada VS seperti itu. Maka kita lihat kiri sehingga kita cuma lihat si VA-nya doang. Nah, kita hitunglah di sini ya kan. Untuk lintangnya ya ada si VA doang ya kan. Minus X per 2. Ya. Maksudnya VA di sini kita ambil yang dari sini nih ya, VA-nya nih. Ya, minus X per 2 ya. Jadi jangan dari sini lagi. Nah, ini karena kan kita udah ngambil intervalnya yang ini nih, C sampai S ya. Kita lihat reaksi perletakannya juga yang ini. Yang C sampai S, jangan yang A sampai S. Nah, di sini X-nya sama dengan 0, lintangnya 0. Di sini X-nya sama dengan 2, lintangnya itu minus 1. Untuk momennya juga sama. VA dikali 1, ya kan ada VA doang, dikali 1. Minus X per 2. VA-nya kita ambil yang dari sini ya, yang CS, reaksi perletakannya. X-nya sama dengan 0, M-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 2, momennya sama dengan minus 1. Nah, dari sini kita bisa gambar garis pengaruhnya. Nah, kita gambar garis pengaruhnya ya. Seperti ini, misalkan kita tarik garis bantu, dia seperti ini. Kemudian di sini kita gambar free body-nya gitu ya. Di sini ada sendi, ada VS, ada roll di sini. Di sini ada VS ya. VS, di sini VS, di sini VA, di sini VB, di sini ada VC dengan di sini ada tadi si P, ini juga ada P. Keterangan-keterangannya gitu ya. Nah, kita gambarlah di sini garis pengaruhnya dari yang lintang. Ini untuk yang lintang, ini untuk yang momen misalkan. Ya, kita gambar. Nah, di sini ya kita gambar. Nah, gambarnya seperti ini nih. Tadi kita juga udah gambar ya untuk yang balok. Kita udah gambar. Nah, ini kita gambar dari 0. Titik-titiknya ya, sebentar. Kita tambahkan titik-titiknya. Ini A, ini B, ini C, ini S, ini titik C, ini potongan 1 di tengah-tengah sini. Nah, kita juga bisa tambahkan garis bantu untuk di potongan 1 ini. Kita juga bisa tambahkan garis bantu di sini. Nah, kita hitung, kita gambar. Kita gambar dari yang ini dulu. Lintang ya. 0, terus pada saat X1 dia minus setengah, berarti seperti ini. Nah, kemudian yang ininya, momennya, ya, untuk yang momennya, dia dari 0 sampai setengah juga, seperti ini. Nah, 0 sampai plus setengah ya, 0 sampai plus setengah, hati-hati plus minusnya seperti ini. Nah, berikutnya di interval 1 sampai S, dia setengah sampai minus 1.
berarti dia naik gini kan setengah sampai ke minus 1. Nah, misalkan seperti ini gitu ya, kita gambarnya. Nah, begini kan. Nah, kemudian untuk yang momennya dari setengah sampai minus 1. Nah, seperti ini. Nah, kemudian berikutnya di interval ini dia 0 sampai minus 1. 0 sampai minus 1 ya. Intervalnya kan mulai dari kanan, 0-nya di sini. Bintangnya 0 terus ke minus 1. Kalau yang momennya juga sama 0 ke minus 1. Nah, seperti inilah garis pengaruh lintang dan momen di potongan 1 ya. 1 ini 1. Nah, ini tambahkan keterangannya. Ini nilainya tadi setengah, ini juga setengah. Ini 1, ini setengah, ini 1. Nah, demikian yang dapat dipelajari dari video ini. Kita bisa menggambar garis pengaruh seperti itu ya. Demikian yang dapat dipelajari dari video ini. Terima kasih.